Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah truk bermuatan alat berat jatuh ke jurang di wilayah Teluk Bayur, Berau. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang tewas dan seorang lainnya selamat. Korupsi di lingkungan Bank Perkreditan Rakyat di Samarinda diungkap Polresta Samarinda. Warga Tarakan, Kalimantan Utara digegerkan kepulan asap pekat dari mobil damkar. Situasi tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Warga kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tarakan Kamis siang geger. Ini setelah mereka melihat sebuah mobil pemadam kebakaran mengeluarkan asap putih yang cukup tebal dan pekat. Warga menjadi panik karena mengira asap tersebut merupakan bom. Salah satu warga mengatakan akibat pekatnya kepulan asap menyebabkan jarak pandang menjadi terbatas. Para pengendara yang khawatir dengan situasi tersebut memilih berhenti dan tidak berani melanjutkan perjalanan. Akibatnya, kemacetan panjang di sepanjang jalan itu tidak bisa dihindari. Mobilnya itu ngeluarin asap gitu, asap tebal, ya seperti kebakaran gitulah. Tadi jarak pandang sempat tertutup juga? Jarak pandang sempat tertutup. Nah, makanya banyak tadi kendaraan yang berhenti kan, termasuk saya juga berhenti. Gelap gitu ya? Karena asapnya terlalu tebal? Ya, bisa dibilang gelap lah, gelap juga lah. Tadi sempat macet juga ya? Sempat, cuma nggak terlalu parah lah. Gitu. Terus akhirnya bisa berhenti mesinnya gimana tuh? Ada petugas datang? Ada petugas yang lain datang juga, petugas pemadam yang lain datang. Durasi lamanya nunggu tadi pas macet? Sekitar 20-30 menitan. Iya. Sementara itu, pihak pemadam kebakaran sektor barat memastikan jika mobil yang berasap itu merupakan kendaraan operasional kantornya. Saat kejadian, mobil tengah menuju ke SPBU untuk mengisi BBM. Dikatakannya, kepulan asap terjadi akibat mobilnya mengalami gangguan di pedal gas. Tujuan untuk mengisi BBM. Nah, untuk mengisi BBM yang dibawa oleh supirnya, supir yang piket pada hari ini, ya Regu C. Nah, pas ditanjakan di Kampung Baru, di depan persisnya di depan gereja Katolik ya. Di situ terjadilah insiden itu mengeluarkan asap. Hanya belum mengeluarkan percikan api, hanya berupa asap. Peristiwa munculnya kepulan asap dari mobil damkar juga mengungkap cerita lain. Petugas mengakui jika mobil tersebut merupakan mobil tua hibah dari pemerintah Jepang. Untuk saat ini mobil tersebut hanya digunakan untuk kendaraan operasional khusus untuk evakuasi ular, lebah, dan lain sebagainya. Akan halnya kepulan asap tersebut, peristiwa serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu, namun begitu mobil ini masih terus dioperasionalkan hingga kini. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Hujan yang mengguyur Balikpapan pada Kamis siang merupakan dampak siklus muson yang memicu perubahan cuaca secara tiba-tiba. Sedangkan siklus muson sangat mempengaruhi iklim, cuaca, dan pergantian musim di Indonesia. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Balikpapan menyatakan, saat ini sejumlah wilayah di Kaltim curah hujannya meningkat hingga 150 mm per jam. Kondisi tersebut merupakan dampak dari siklus muson barat.
Daerah-daerah yang berpotensi terjadi hujan lebat hingga sangat lebat adalah Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Pasir. Musim barat ini memang mengakibatkan di Indonesia curah hujannya meningkat begitu ya. Curah hujannya sangat masuk dalam kategori lebat hingga sangat lebat, itu bisa berkisar di 50 sampai 100 untuk kategori lebat dan 100 hingga 150 mm untuk kategori sangat lebat. Itu untuk daerah yang tadi disebut. Tadi disebutkan Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan sedikit di daerah Pasir. Berau juga. Pihak BMKG menegaskan siklus angin muson merupakan fenomena alam tahunan dan berlangsung selama 3 bulan sejak dari bulan Desember hingga Februari. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Gudang Bulog yang berlokasi di Jalan Mejen Sutoyo, Gunung Malang, Balikpapan menjadi sasaran asisten Deputi Stabilitas Harga Pangan Kemenko Pangan RI saat berkunjung Rabu siang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras jelang Natal dan Tahun Baru. Di kesempatan tersebut, Kemenko juga berkesempatan menyambangi pasar tradisional Kelandasan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok penting atau bapokting seperti telur, bawang, dan cabai. Dari pantauan secara langsung ini diketahui jika sejumlah bapokting mengalami kenaikan harga, namun kenaikannya dinilai masih wajar. Persediaan pangan di pasar Kelandasan ini, karena di sini belum ada pasar induk, jadi per kecamatan ada pasar-pasar. Dan kami lihat untuk beras, kemudian cabai, gula, bawang merah juga ada. Cuma ada beberapa yang mengalami kenaikan seperti cabai, juga bawang merah. Telur juga tadi normal, daging ayam agak tinggi tapi normal sebetulnya. Dan juga kami diskusi dengan Pak Wakil Wali tadi, ada usulan juga misalnya untuk pemberlakuan HET khusus di luar 3 zona yang sudah ada. Wakil Wali Kota Balikpapan menyatakan, Asisten Deputi Stabilitas Harga Pangan Kemenko Pangan RI kaget saat melakukan pemantauan. Sebab 85% dari bapokting di Balikpapan dipasok dari luar daerah. Wakil Wali Kota juga menegaskan harga bapokting masih dalam batas wajar. Pengen tahu sejauh mana kondisi Balikpapan, kemudian ternyata beliau juga cukup kaget karena 85% semuanya disuplai dari luar. Dan setelah rapat, beliau juga ingin memastikan apakah harga-harga yang sempat tadi saya jelaskan, karena kita punya Satgas Pengendali Inflasi Daerah. Ternyata memang beberapa komoditas pangan penting itu masih dalam kendali harga yang kita berikan. Sehingga Pemerintah kota memastikan upaya pemantauan dan pengawasan terhadap harga bapokting akan terus diperketat, terutama jelang Natal dan pergantian tahun. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pasokan bahan pangan mencukupi, sehingga harganya tak melonjak dan terjangkau oleh masyarakat. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.